Presiden Prabowo panggil Menko Airlangga bahas ekonomi nasional. Jasa Marga prediksi 2,18 juta kendaraan akan tinggalkan Jabodetabek. Prediksi masyarakat soal laga timnas Indonesia melawan Australia. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya Sanas Kairus. Berita pertama, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ke Istana Merdeka untuk membahas perkembangan ekonomi nasional. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah agenda strategis dibahas termasuk investasi di kawasan ekonomi khusus dan kerjasama perdagangan internasional. Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 18 Maret 2025. Pertemuan ini membahas perkembangan perekonomian nasional termasuk rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus dan kerjasama internasional. Salah satu yang menjadi perhatian Presiden adalah proyek Two Countries Twin Parks antara Indonesia dan Fujian Tiongkok yang bertujuan mendorong investasi industri dengan nilai mencapai 16 triliun rupiah. Airlangga juga melaporkan perkembangan kawasan ekonomi khusus lainnya seperti Nongsa yang tengah menyiapkan ekspansi dan pembangunan pusat data, serta Singhasari yang telah dioperasikan oleh King College dan akan segera bergabung dengan Queen Mary dari Russell Group. Secara makro, ekonomi Indonesia dinilai tetap kuat dengan neraca perdagangan yang mencatat surplus 6,61 miliar dolar Amerika Serikat hingga Februari 2025. Selain itu, Presiden Prabowo mengarahkan agar kredit usaha rakyat dioptimalkan untuk meningkatkan pembiayaan sektor produktif. Pemerintah berencana merevisi regulasi terkait KUR dengan menambahkan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dalam komite pengelola. Dalam perdagangan internasional, pemerintah tengah memfinalisasi perjanjian dengan Eurasian Economic Union dan memproses aksesi Indonesia ke dalam CPTPP. Langkah ini diharapkan dapat membuka akses pasar baru ke Meksiko, Kanada, Peru, dan Inggris. Dengan berbagai perkembangan ini, pemerintah optimis ekonomi Indonesia akan terus bertumbuh secara berkelanjutan. Kami laporkan bahwa perekonomian Indonesia secara fundamental masih baik. Kita bisa melihat GDP growth kita dibandingkan Malaysia, Chile, itu relatif masih tinggi. Inflation kita salah satu yang terendah termasuk di ASEAN. Kemudian current account balance juga masih, atau budget defisit juga masih kita jaga di 3%. Kemudian juga terkait dengan FDI dibandingkan prosentasi GDP kita juga relatif baik di sekitar 1,5%. Jadi dari keseluruhan ekonomi kita berada dalam fundamental posisi yang kuat. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan utusan khusus Palestina Mahmud Al-Habas di Istana Presiden Jakarta. Pertemuan ini membahas situasi terkini di Palestina serta dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan utusan khusus Palestina Mahmud Al-Habas di Istana Presiden Jakarta Selasa 18 Maret 2025. Kunjungan ini membahas situasi terkini di Palestina sekaligus membawa pesan khusus dari Presiden Palestina Mahmud Abbas. Dalam pertemuan tersebut, Al-Habas menyampaikan perkembangan terbaru di Palestina, termasuk meningkatnya agresi Israel yang kembali terjadi. Ia menegaskan bahwa Indonesia perlu mengetahui kondisi yang semakin memburuk di wilayah pendudukan. Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Indonesia disebut akan terus berdiri bersama Palestina dalam upaya mencapai kebebasan dan kemerdekaan.
Dukungan penuh dari Indonesia pun mendapat apresiasi dari Al-Habas. Ia menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintah dan rakyat Indonesia akan terus berada di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak Palestina. We explained the situation to His Excellency the President and discussed the relationship between Palestine and Indonesia and the fully support of Indonesia to the Palestinian cause and to the Palestinian rights. We trust Indonesia, we trust the position of Indonesia regarding the Palestinian cause. Dari Jakarta, Tiara Ajeng, Galuh-Anggara, Berita Nasional TV melaporkan. Berita selanjutnya, perdagangan pasar modal di PT Bursa Efek Indonesia dibekukan sementara atau trending halt akibat penurunan indeks harga saham gabungan sebesar 5% pada Selasa 18 Maret 2025. Melihat kondisi itu, Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasko Ahmad melaksanakan kunjungan langsung ke kantor Bursa Efek Indonesia Jakarta Selasa siang. Dasko datang bersama sederet anggota Komisi 11 DPR pada pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Dasko datang bersama Ketua Komisi 11 DPR Misbahkun, Wakil Ketua Komisi 11 Muhammad Hekal Wihadi Wiyanto, Putri Komarudin dan Fauzi Amro. Dasko disambut oleh Direktur Utama BEI Iman Rachman dan jajaran Direksi BEI. Dalam kunjungan ini, Dasko meminta pasar dan masyarakat untuk tidak terlalu merisaukan masalah tersebut. Ia mengatakan pemerintah dan DPR akan bahu-membahu mengatasi masalah itu sehingga pasar bisa cepat stabil. Koreksi indeks harga saham gabungan IHSG terpangkas pada sesi 2 hari ini, Selasa 18 Maret 2025. Per pukul 13.35 waktu Indonesia Barat, IHSG tercatat bertengger di level 6.148,1, turun 5%. Koreksi IHSG pada sesi ini lebih baik bila dibandingkan dengan sesi 1 yang ditutup turun 6,12%. Hal ini menyebabkan Bursa Efek Indonesia menghentikan perdagangan sementara atau trading halt IHSG. Adapun pada awal sesi 2 sebanyak 650 saham turun, 65 naik dan 242 tidak bergerak. Melakukan kunjungan untuk support dan meyakinkan kepada pasar untuk tetap tenang. Bahwa kemudian kami akan mendukung pemerintah untuk hadir dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam tempo yang cepat-cepatnya untuk mengembalikan pasar supaya stabil. Demikian, mudah-mudahan ini dapat membantu dan menenangkan pasar. Terima kasih. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong pembentukan koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Sejumlah langkah strategis telah dilakukan, termasuk penerbitan surat edaran dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Dewan Pimpinan Pusat Desa Bersatu menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Desa Rakornas Desa 2025 pada Rabu 19 Maret 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta. DPP Desa Bersatu secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan koperasi Desa Merah Putih sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi desa dan mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah. Untuk mempercepat proses ini, Kementerian Koperasi telah mengeluarkan surat edaran menteri terkait tata cara pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Rapat koordinasi dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten telah dilakukan. Selain itu, pada Senin mendatang, seluruh bupati di Indonesia akan mengikuti pertemuan virtual untuk menyamakan persepsi dan mensolidkan langkah. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih merupakan milik warga desa dan hanya dapat diikuti oleh penduduk di desa tersebut. Pengawasannya pun akan melibatkan warga dengan sistem tata kelola yang transparan, terbuka, profesional, dan akuntabel. Pemerintah berharap Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi momentum kebangkitan koperasi di Indonesia
menghindari kesalahan masa lalu dan memastikan kesejahteraan warga desa lebih terjamin. Hari ini kami sudah mengeluarkan surat edaran Menteri Koperasi mengenai tata cara pembentukan Kopdes Merah Putih. Begitu. Rakor-rakor dengan daerah, provinsi sudah dilakukan dengan bupati. Nanti hari Senin kita akan junjung seluruh bupati ke seluruh Indonesia untuk menyamakan persepsi dan juga untuk mensolidkan langkah ini. Karena ini kita bertarung untuk rakyat. Untuk rakyat kita nggak boleh. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agusti Harimurti Yudhoyono atau HAY hari ini menggelar rakor lintas kementerian bahas perlindungan pesisir dan penanganan banjir secara terpadu. Menteri Koordinator Agus Harimurti Yudhoyono menggelar rapat koordinasi penanganan banjir dan perlindungan pesisir di kantor Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Rabu pagi 19 Maret 2025. Bencana banjir yang melanda beberapa daerah seperti Bekasi, Bogor, dan Jakarta beberapa waktu lalu mengakibatkan kerugian material yang dialami masyarakat. Hal itu membuat Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono langsung menggelar rapat terbatas lintas kementerian yang dihadiri Menteri PUPR Marwarar Sirait dan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Menteri Pekerja Umum, Kepala Bappenas dan BRIN di kantor Kemenko Infra Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang. Rapat yang digelar selama kurang lebih 4 jam membahas bencana banjir dan perlindungan pesisir. Pembahasan bencana banjir ini dilakukan setelah sebelumnya Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi banjir di daerah Bekasi, Jawa Barat. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi bencana banjir kembali, pemerintah akan membangun giant seawall atau tanggul laut di pesisir utara mulai dari Jakarta hingga ke Gresik, Jawa Timur. Selain tanggul laut, penanaman mangrove di pesisir utara Pulau Jawa juga akan terus dilakukan. Saat disinggung mengenai anggaran pembangunan tanggul laut, AHY mengatakan jika pemerintah lebih mementingkan keselamatan masyarakat, sehingga tidak terkena dampak dari bencana banjir. Hal yang sangat serius, tentu ada resiko korban jiwa dan juga kerusakan infrastruktur, properti masyarakat, dan juga lingkungan hidup. Jadi ini membutuhkan kebijakan dan solusi yang benar-benar terintegrasi satu sama lain. Rapat koordinasi ini diikuti oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait, Menteri PPN Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Laksana Trihandoko beserta jajaran. Hadir pula perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, BNPB, BPKP, dan Pemprov DKI Jakarta. Dari Jakarta, Sana Sairus Anggada, Berita Nasional TV melaporkan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Kami sudah menyiapkan liputan khusus untuk menemani waktu Anda pada bulan Ramadan ini. Menjelang Lebaran, PT Jasa Marga melakukan kick-off Satgas Siaga Mudik di kawasan Kampung Makassar, Jakarta Timur, Rabu pagi. Jasa Marga memastikan seluruh kendaraan dan petugas sudah siap untuk menghadapi arus mudik. Jasa Marga juga memprediksi sebanyak 2,18 juta kendaraan akan meninggalkan Jabodetabek. Selengkapnya kami hadirkan dalam info Ramadan berikut ini. Petugas Jasa Marga mengikuti apel kick-off Satgas Siaga Mudik di Museum Purna Bakti Pertiwi, Makassar, Jakarta Timur, Rabu pagi. Selain memastikan kondisi petugas, apel ini juga sekaligus memastikan kendaraan operasional yang akan digunakan dalam kondisi baik untuk menghadapi momen arus mudik 2025. Kendaraan operasional tersebut yakni mulai mobil patroli, ambulan, truk derek hingga truk kren. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Oktaviana mengatakan bahwa puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada H-3 Lebaran atau pada tanggal 28 Maret.
Sedangkan untuk puncak, arus balik akan terjadi pada H+5 Lebaran atau pada tanggal 6 April mendatang. Sementara pada momen arus mudik sejak H-10 hingga H+2 Lebaran diprediksi sebanyak 2,18 juta kendaraan akan meninggalkan wilayah Jabodetabek melalui 4 gerbang utama. Selain itu, pihak Jasa Marga juga mendukung skema pengurai kemacetan pada masa arus mudik, seperti kontraflow hingga pembatasan angkutan barang. Sesuai dengan prediksi yang telah kami sampaikan, untuk puncak dari arus mudik sendiri nanti akan terjadi di H-3 tanggal 28 Maret dan juga prediksi puncak arus baliknya nanti akan terjadi di H+5 atau 6 April 2025. Terdapat adanya kebijakan dari pemerintah juga telah membuat kami untuk melakukan prediksi-prediksi untuk dari sisi ke kendaraan yang masuk. Total kami hitung selama dari H-10 sampai dengan H+2 atau 21 Maret nanti, sampai dengan 1 April, itu prediksinya ada sekitar 2,18 juta kendaraan yang akan keluar. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengeluarkan surat terbaru terkait penetapan nomor induk ASN kebutuhan tahun anggaran 2024. Teman media insya Allah pasti nyampe kalau teman media bantuin, karena surat seperti ini barangkali juga tidak semua orang terinfo dengan baik, tidak tersosialisasikan. Karena ini ada 2 surat kan? Enggak, kalau itu kan ditulis di sini. Di surat baru ini ditulis yang kemarin itu dibatalkan. Ya, karena sudah ada arahan dari Pak Presiden Prabowo tentang pengangkatan tidak ditunda. Bertahap CPNS terakhir 1 Juni, P3-nya terakhir Oktober 2020. Tapi bukan nanti nunggu Juni atau nunggu Oktober, itu bertahap. Nah, sebelum diangkat itu tadi ada pendaftaran untuk nomor induk pegawai dan seterusnya. CPNS usulannya, ini dari daerah, usulannya penting, sekali lagi CPNS 10 Mei. Sementara untuk CP3K itu September. Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat memproduksi tembakau sintetis oleh 2 pemuda di kawasan Badengan, Jakarta Utara. Hasilnya, dari rumah tersebut petugas menyita ribuan gram tembakau sintetis siap edar, mesin pengelola tembakau sintetis, bahan baku tembakau sintetis, timbangan digital, dan beberapa barang bukti lainnya. Penggerebekan home industri pembuatan tembakau sintesis ini berawal pada saat tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 2 orang pelaku berinisial LN dan RZ di kawasan Jalan Kartini, Jakarta Pusat pada saat mengedarkan barang haram tersebut. Setelah diinterogasi oleh petugas, kedua pelaku ini mengaku memproduksi sendiri tembakau sintesis tersebut di sebuah rumah di kawasan Badengan, Jakarta Utara. Mendapatkan informasi itu, petugas langsung menggerebek sebuah rumah yang disebut-sebut pelaku tersebut untuk dilakukan penggeledahan. Benar saja, dari dalam rumah tersebut petugas menemukan sedikitnya 1.110 gram. Benar saja, dari dalam rumah tersebut petugas menemukan sedikitnya 1.110 gram tembakau sintesis siap edar, mesin pengolah tembakau sintesis, timbangan digital, bahan baku tembakau sintesis, dan beberapa barang bukti lainnya. Ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Selasa pagi, Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya KBP Indra Tarigan mengatakan 2 orang pelaku ini mempromosikan tembakau sintesis melalui media sosial dan akan mengantarkan tembakau sintesis tersebut apabila ada yang memesan. Saat ini 2 pelaku telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya untuk diperiksa secara intensif terkait home industri tembakau sintesis. Dinas Narkoba Polda Metro Jaya telah mengungkap home industri tindak pidana narkotika jenis tembakau sintetis yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 di sekitar Jalan Kartini, Jakarta Pusat. Saat kejadian, kita mengamankan 2 orang pelaku berinisial LN dan RZ diduga sebagai pengedar narkotika jenis tembakau sintetis melalui sosial media. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut bahwa barang yang dijual pelaku diolah sendiri di daerah Badengan, Jakarta Utara. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di daerah tersebut dan ditemukan home industry berupa mesin pengolah tembakau sintetis, bahan baku, serta tembakau sintetis yang siap diedarkan oleh pelaku sebanyak 1.110 gram. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV.
Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. DPP Desa Bersatu menegaskan dukungannya terhadap program-program strategis pemerintah. Dalam Rakornas Desa 2025, Ketua Umum DPP Desa Bersatu Muhammad Asri Anas menyampaikan komitmen organisasi untuk mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih. Ketua Umum DPP Desa Bersatu Muhammad Asri Anas menegaskan komitmen organisasi desa dalam mendukung program strategis nasional. Dalam Rakornas DPP Desa Bersatu, salah satu agenda utama yang dibahas adalah pembentukan Koperasi Merah Putih. 8 organisasi desa yang tergabung dalam DPP Desa Bersatu disebut telah mencakup seluruh desa di Indonesia. Hal ini menjadi langkah nyata dalam mempercepat pembangunan ekonomi desa serta mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Asri Anas mengungkapkan Koperasi Merah Putih direncanakan mulai beroperasi pada 12 Juli mendatang. Namun pelaksananya masih terkendala petunjuk teknis yang belum diterbitkan. DPP Desa Bersatu berharap regulasi ini segera diselesaikan agar pembentukan koperasi di setiap desa bisa berjalan sesuai target. Sikol koperasi ini kan sesuatu yang didambakan dari dulu Pak sebenarnya. Hanya penyampaian awalnya kelihatannya kurang tepat. Sehingga kita menjelaskan ke teman-teman, ini adalah komitmen dan bentuk perhatian Presiden Prabowo kepada desa harus kita sikapi dan harus kita dukung. Dan sebentar akan ada penandatanganan, wajib hukumnya kalau 8 organisasi ini bergabung, itu sudah pasti 75.265 desa ada di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, laga Timnas Indonesia melawan Australia menjadi laga yang ditunggu-tunggu supporter Timnas Indonesia. Debut dari Patrick Kluivert memimpin skuad Garuda menjadi hal yang dinanti. Apakah Patrick Kluivert mampu memberikan strategi terbaik untuk mengalahkan Australia? Berikut tanggapan dan prediksi masyarakat Indonesia terkait laga Timnas Indonesia melawan tim Australia. Kalau saya prediksinya Indonesia menang dengan skor 2-1. Karena optimismenya kita punya pelatih baru, kemudian komposisi pemain juga bagus-bagus. Kita punya pemain-pemain diaspora bagus, pemain lokal juga beberapa bagus. Dilihat dari latihan-latihan yang dilakukan, kombinasi dua ini akan membuat kita itu semakin optimis penampilan besok itu Indonesia akan menang 2-1. Konstelasi pertandingan. Jadi 4-3-3 sebagaimana yang beredar itu menurut aku udah sangat tepat. Pemain favorit tentu semua pemain timnas itu sangat bagus, tapi saya pribadi sangat mengidolakan Rafael Struijk karena kita melihat dalam beberapa statistik permainan dan beberapa pertandingan dia cukup bagus. Bahkan dia juga cukup ambil andil dalam beberapa kemenangan Indonesia melawan beberapa negara dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pas dan tidak tentu ini sangat pas ya, karena kalau kita melihat dengan kehadiran pelatih baru Patrick Kluivert dengan beberapa pemain naturalisasi, itu tentu ini memberikan angin segar. Dan yang sering jadi kapten ya Mas Rizky Ridho, dan mungkin saya lihat dia juga sering jadi pemecah kebuntuan untuk timnas Indonesia ya. Saya berharap besok dia akan bermain full dan bisa mungkin ya, karena alot pertandingannya mungkin bukan striker atau gelandang yang mencetak gol, mungkin back Mas Rizky Ridho yang akan cetak gol. Pastinya ada kontroversi ya, banyak perdebatan sehingga Sinteyong harus meninggalkan kursi kepelatihan juga, tapi memang di sisi lain mungkin dengan adanya banyak pemain naturalisasi ini Mbak, kita berharap bisa naik kelas lah timnas Indonesia dari gaya bermain, dari mental bermain dan stamina. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional telah menemani Anda. Saya Sanas Kairus berserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.